Perkenalkan, nama saya Yohana Manurung. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya mengenai pandangan Alkitab tentang pariwisata. Mari kita lihat secara bersama. Baiklah, di sini kita akan membahas pandangan Alkitab tentang pariwisata. Apa yang dimaksud dengan pengertian pandangan? Pertama, pengertian pandangan merupakan pendapat mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan pengetahuan, dukungan ataupun keuntungan pada objek yang didiskusikan. Kedua, kita akan membahas pengertian pariwisata. Pariwisata adalah serangkaian kegiatan dan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh manusia. Ketiga, kita akan melihat pandangan Alkitab tentang pariwisata itu apa. Dalam industri pariwisata, orang percaya sering sekali ditawari untuk pergi berziarah ke Yerusalem dan kota-kota suci di sekitarnya. Perlu diingat bahwa kata berziarah di sini hanyalah sebatas kegiatan pariwisata bersifat rohani dan mengenal tempat-tempat bersejarah. Kemudian, kita dapat menyimpulkan bahwa pariwisata menurut kutipan Alkitab ialah ziarah ke tempat suci dan yang bersifat rohani sambil mengingat sejarah perbuatan Tuhan kepada manusia pada zamannya. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan pariwisata dengan Alkitab bagian keempat. Hubungan pariwisata dengan Alkitab adalah salah satu perwujudan dalam penyebaran agama Kristen di penjuru dunia dan menunjukkan bukti bahwa pariwisata menciptakan kebaikan manusiawi. Dalam Yesaya 40 ayat 10, Alkitab juga mendukung kegiatan pariwisata yang disebut dengan ziarah. Di dalam Alkitab juga seorang yang wisatawan bisa meyakinkan dirinya dilindungi dalam perjalanan dan memegang kutipan ayat Alkitab. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini kita ditekankan menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian kita akan membahas manfaat perjalanan pariwisata menurut pandangan Alkitab. Perjalanan wisata membantu kita memahami orang dari ras dan kebudayaan lain sehingga dapat menjalin persahabatan yang berharga. Satu pelajaran berkesan yang dipetik banyak turis bahwa harta benda tidak selalu membuat orang bahagia. Namun, yang lebih penting adalah hubungan dengan orang lain. Keenam, kita akan membahas prospek masa depan. Faktanya, kita semua berkerabat anggota keluarga manusia. Memang pasangan manusia pertama mati sebagaimana yang telah diperingatkan kepada mereka jika mereka tidak menaati Allah. Dikatakan semua keturunan mereka termasuk kita juga menjadi tua dan mati. Namun, Allah berjanji bahwa maksud tujuannya yang semula agar bumi dihuni oleh orang yang mengasihi Dia akan digenapi. Apa artinya dari hal tersebut? Artinya ialah Alkitab berjanji bahwa di bawah pemerintahan kerajaan Allah, orang-orang adil dan benar akan memiliki bumi dan mereka akan mendiaminya selama-lamanya. Nah, selanjutnya kita dapat melihat masa depan yang sesungguhnya. Allah akan ada bersama kita dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata kita dan kematian tidak akan ada lagi. Juga tidak akan ada lagi pergabungan atau jeritan dan rasa sakit. Ini ada perbandingan sesudah dan sebelum. Di sini kita ditekankan untuk dapat mengasihi bumi yang kita huni, mencintai alam semestanya menurut Alkitab, dan kita juga saling mengasihi sesama manusia. Terima kasih, sekian video presentasi saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.